Halo semuanya, nama saya Walia Safitri dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Bisnis, mata kuliah Komunikasi Bisnis, kelas AB3B. Di video pertama saya kali ini, saya diberikan tugas atau tes 1 oleh dosen saya yang bernama Ibu Sarah. Dan ada pula beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian komunikasi. Jelaskan pengertian komunikasi dan bagaimana proses komunikasi terjadi. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa digunakan dengan simbol-simbol, isyarat-isyarat, maupun perilaku atau tindakan. Lalu, bagaimana proses komunikasi terjadi? Proses komunikasi terjadi ada beberapa hal. Yang pertama, berpikir. Artinya, sebelum menyampaikan informasi, pengirim pesan atau sender memikirkan dahulu mengenai suatu ide atau gagasan apa yang akan disampaikan kepada orang lain. Kedua, encoding atau pengirim mengubah ide menjadi pesan. Artinya, pengirim pekode informasi yang akan disampaikan ke dalam simbol-simbol atau isyarat. Yang ketiga, penyampaian pesan. Artinya, pengirim atau sender menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada penerima pesan yang merupakan hasil akhir dari encoding, seperti kata-kata, ekspresi wajah, tekanan suara, dan penampilan. Yang keempat, menerima pesan. Pesan yang dikirim oleh pengirim pesan atau sender diterima oleh penerima pesan atau receiver. Yang kelima adalah decoding atau menerima penafsiran pesan. Artinya, proses di mana penerima pesan atau receiver menafsirkan pesan yang diterima sesuai dengan pengetahuan yang ia ketahui. Yang keenam atau yang terakhir adalah feedback. Artinya, penerima atau receiver memberi tanggapan atau respon dan mengirim umpan balik kepada pengirim pesan. Lalu, pertanyaan kedua adalah jelaskan kriteria apa yang harus dimiliki komunikator dan komunikan. Kriteria berkomunikasi ketika menjadi komunikator yaitu berpikir sebelum berbicara, berhati-hati dalam penggunaan bahasa, langsung ke inti pembicaraan. Jika belum diterima dengan baik, kita akan mengulangi apa yang kita bicarakan dengan kata lembut. Lalu, melihat situasi sebelum berbicara. Memperhatikan nada bicara. Contohnya, ketika kita sedang berbicara dalam bentuk komunikasi rapat, di mana kita menjadi narasumbernya. Komunikasi yang kita gunakan harus dengan lembut serta sopan. Lalu, kriteria berkomunikasi ketika menjadi komunikan, yaitu melakukan kontak mata, sesekali mengontarkan komentar pendek tentang apa yang dibicarakan. Contohnya, ketika kita sedang kuliah daring atau online, jika komunikator menyampaikan materinya yang ia berikan, maka kita akan bertanya kepada komunikator, hal apa yang kurang kita mengerti. Pertanyaan ketiga adalah jelaskan apa itu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi bentuk lisan dan tulisan. Contoh lisan adalah berbicara kepada orang lain. Contoh tulisan adalah menulis surat dan memo. Lalu pertanyaan keempat, komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung atau komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gelengan kepala, merengutkan dahi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah berikan 2 contoh perbedaan budaya yang bisa terjadi dalam komunikasi nonverbal, khususnya dalam komunikasi bisnis.
Menurut saya, yang pertama adalah pakaian kantor seperti Ibu bilang minggu lalu, pakaian kantor. Di Indonesia, pakaian kantor diwajibkan rapi serta profesional. Tetapi jika di luar negeri, pakaian kantornya hanya memakai pakaian biasa atau baju santai. Yang kedua adalah saat presentasi. Di Indonesia, saat presentasi diwajibkan harus mengedepankan keseriusan berbicara. Tetapi di Amerika Serikat, mereka sebelum memulai presentasi, diawali dengan lelucon atau bercanda, gunanya untuk menghilangkan rasa tegang sebelum presentasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.